Halo Kak Kristo dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan gerakan pendidikan, yaitu ide dari saya seperti apa rancangan gerakan pendidikan yang saya akan lakukan dengan saya sendiri sebagai Christian Gristory dengan NIM 201414033. Oke, untuk komunitas yang saya ambil sendiri adalah komunitas Ormala, yaitu singkatan dari Organisasi Muda-Mudi RT 5. Nah, yang pertama-tama kita perlu mengetahui kegiatan apa saja yang dilaksanakan dari komunitas Ormala tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan itu sendiri pertama adalah kegiatan rapat bulanan, kegiatan roso, di mana kegiatan roso ini adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan barang-barang bekas dari tiap masing-masing rumah warga. Kemudian ada yang kegiatan berjualan hasil olahan muda-mudi, dan yang terakhir ada kegiatan olahraga pada acara hari hati besar. Nah, dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh komunitas Pemala ini, seperti apa sih ekosistem IoT atau Internet of Thinking yang ada dalam kegiatan ini yang dapat kita sangkut pautkan dengan ekosistem IoT. Nah, seperti yang dilihat di slide sebelumnya tadi, untuk kegiatan yang dilaksanakan ada rapat, ada roso, itu kegiatan mengumpulkan barang bekas, dan kegiatan berjualan. Nah, untuk ekosistem IoT yang akan diambil untuk menghubungkan dengan kegiatan yang dilaksanakan, ada ekosistem IoT AI, sensor, dan konektivitas. Untuk pemberdayaan lebih lanjutnya ini, bagaimana sih kita dapat mengkolaborasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas Ormala ini dengan ekosistem IoT. Hipotesis yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas dan kreativitas komunitas muda Ormala. Nah, seperti yang ada pada slide sebelumnya, ada beberapa ekosistem IoT yaitu AI, sensor, dan konektivitas, di mana dengan ekosistem IoT ini dapat memberdayakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas Ormala. Yang pertama adalah ekosistem AI, yaitu pengumpulan data-data barang bekas yang nantinya akan didata dan diproses untuk mengetahui kelayakan dan pematokan harga dalam menjual barang bekas tersebut. Kemudian sensor, di mana sensor ini kita menggunakan teknologi scanning harga penjualan makanan olahan hasil produk komunitas. Kemudian yang terakhir ada konektivitas, di mana kita membangun jaringan baik offline maupun online dengan komunitas-komunitas lainnya yang dapat membantu mengembangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas Ormala tersebut. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu menggerakkan komunitas warga menjadi lebih berdaya. Sama seperti di slide sebelumnya, ada 3 ekosistem AI yang dapat kita masukkan ke dalam komunitas tersebut, di mana dalam menjawab hipotesis kedua ini yaitu di mana kita menggerakkan komunitas warga menjadi lebih berdaya, di mana yang AI untuk mengumpulkan data-data barang bekas yang nantinya akan didata dan dikoordinasikan kepada Ormala untuk kemudian dikumpulkan. Kemudian ada sensor menggunakan teknologi scanning harga, penjualan hasil olahan produk komunitas, dan konektivitas sama seperti sebelumnya tadi, membangun jaringan baik offline ataupun online dengan komunitas-komunitas lainnya yang dapat membantu mengembangkan kegiatan yang dilaksanakan. Nah, rancangan gerakan pendidikan dengan 2 hipotesis yang telah kita rincikan di slide-slide sebelumnya. Nah, untuk hipotesis pertama, yaitu komunitas muda meningkatkan produktivitas dan kreativitas, di mana untuk rancangan pendidikannya ini diharapkan pengumpulan barang bekas lebih efisien, kemudian penjualan barang menjadi lebih aman, dan kegiatan lomba jadi lebih terkoordinir. Kemudian hipotesis kedua, yaitu komunitas warga menggerakkan komunitas warga lebih berdaya, di mana pendataan barang lebih baik, membantu meningkatkan pembangunan desa. Dari kegiatan rancangan pendidikan dengan menjawab 2 hipotesis ini, diharapkan komunitas yang lebih terberdayakan, kerjasama komunitas dan warga lebih solid, akses penjualan bahan olahan yang semakin luas, dan pembangunan desa yang lebih baik. Kita bahas kemudian
yang selanjutnya yaitu rancangan gerakan pendidikan. Bagaimana rancangan pendidikan yang kemarin dalam kelompok dapat berguna bagi komunitas tersebut, di mana komunitas yang kita saat ini bahas adalah komunitas Ormala. Nah, rancangan pendidikan yang akan saya ambil adalah rancangan pendidikan informal. Hal-hal yang perlu kita lihat pertama-tama adalah yang pertama, melihat kondisi untuk mengetahui hal yang masih diperlukan oleh warga atau komunitas. Kemudian yang kedua, membuat rancangan gerakan pendidikan berlandaskan kebutuhan komunitas. Dan yang ketiga adalah rancangan gerakan pendidikan yang didasari oleh dua hipotesis. Oke, untuk selanjutnya sama seperti diskusi kelompok pada minggu-minggu kemarin, di mana kami mengangkat EduFirst sebagai sebuah rancangan gerakan pendidikan berbasis virtual reality. Nah, EduFirst sendiri merupakan salah satu dunia virtual di mana kita dapat melakukan berbagai aktivitas yang mirip dengan dunia nyata. Teman-teman mungkin dapat mengenal sebagai metaverse. Kemudian komunitas Ormala juga dapat ikut dalam fasilitas EduFirst ini sendiri yang mampu memfasilitasi kegiatan yang mereka laksanakan biasanya di dunia nyata, di mana mereka diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan kegiatan mereka di dalamnya. Selanjutnya, aktivitas penataan yang baik, pengumpulan barang bekas maupun penjualan olahan makanan dapat berjalan dengan baik dan dapat diakses oleh siapa saja dan dapat membantu dalam proses jual beli hasil kegiatan komunitas. Nah, di dalam EduFirst sendiri, komunitas juga dapat belajar untuk terus mengembangkan komunitas yang mereka miliki. Pengembangan aktivitas misalnya pelatihan, kepemimpinan, dan business learning. Nah, dari fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh EduFirst sendiri, nah untuk menarik minat masyarakat ataupun kegiatan komunitas dari Ormala ini, EduFirst itu sendiri perlu mempromosikan fasilitas yang mereka miliki. Nah, oleh karena itu haruslah perlu melihat hal-hal yang dicita-citakan oleh komunitas tersebut, yang dimana ini kita membahas mengenai komunitas Ormala. Oleh sebab itu, dari aplikasi yang kami sediakan ini yaitu EduFirst, membuat sebuah program aksi ramah lingkungan yang bernama Edu for Green, di mana program tersebut mengajak para klien-kliennya untuk berperan aktif dalam aksi kebersihan lingkungan. Misalnya saja, pengumpulan dan penggadaian barang bekas menggunakan cryptocurrency. Program aksi ini tidak hanya ditujukan bagi klien yang adalah seorang peserta didik, tetapi juga ditujukan ke komunitas peduli lingkungan seperti komunitas Ormala ini. Nah, strategi omnichannel dalam EduFirst. Nah, yang strategi omnichannel dalam EduFirst ini untuk menjawab hal apa saja yang perlu oleh EduFirst untuk menjalankan bisnisnya dan menarik minat masyarakat. Sama seperti sebelumnya tadi, program Edu for Green ini memfasilitasi seluruh kliennya dengan menggunakan strategi omnichannel, di mana yang pertama yaitu sistem input data-data dari barang bekas yang fleksibel, yaitu kapan saja dari mana saja yang akan dimasukkan ke dalam pegadaian. Kemudian yang kedua, sistem penjualan seperti penjualan online, di mana barang bekas akan langsung dikirim ke alamat. EduFirst akan menjalin kerjasama dengan beberapa instansi pengiriman barang. Yang ketiga, sistem penjualan yang menggunakan kripto akan menggunakan bagi klien untuk saling bertukar kripto dengan barang yang akan dibeli menggunakan EduFirst. Kemudian komunikasi antar pelanggan menjadi lebih mudah karena dilakukan secara real time, di mana dilakukan dalam dunia virtual reality. Oke, itu saja mungkin untuk presentasi dari ide proyek yang saya rancangkan dalam gerakan pendidikan di masa depan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.